Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kembali bersama Nasihat Muslimah Channel. Kali ini insya Allah kita akan membahas kisah wakaf tanah Khaybar yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang menjadi contoh baik, khususnya dalam hal berwakaf. Namun, tidak hanya itu saja, masih ada banyak kebaikan yang beliau lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya terhadap agama Islam. Di mana setelah perang Khaybar yang dimenangkan oleh umat muslim pada tahun ke-7 Hijriah atau sekitar 629 Masehi, akhirnya keberadaan kaum Yahudi di Madinah juga berakhir. Dengan keluarnya kaum Yahudi dari kawasan Khaybar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tanah Fa'i sebagai harta rampasan perang. Lahan yang menjadi harta rampasan perang di wilayah Khaybar meliputi Asik, Fadak, Al-Qatibah, dan juga Natah. Tanah rampasan perang tersebut secara otomatis menjadi tanah milik negara dan dikelola tergantung dengan kebijakan sang kepala negara, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun membagi tanah Khaybar menjadi 17 blok, kemudian dibagi menjadi sekitar 100 kafling, yang artinya seluruh tanah peninggalan Yahudi dibagi menjadi 1.700 kafling. Tanah tersebut pada akhirnya dibagikan kepada seluruh tentara dan kaum muslimin di masanya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memperoleh sekitar 20% bagian dari seluruh tanah Khaybar sebagai tanah milik negara. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima bagian dari kawasan subur Yahudi ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan mu'alaf karena sebelumnya tidak memeluk agama Islam, bahkan sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan rasa bencinya yang mendalam tersebut membuatnya ingin membunuh sang Rasulullah. Namun, Umar bin Khattab yang terkenal akan kekerasannya dalam melawan Islam akhirnya berubah menjadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup untuk membela Islam ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umar bin Khattab berubah menjadi sahabat Rasulullah yang paling setia, bahkan selalu memposisikan diri di garda terdepan untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Islam. Karena kecintaannya dengan Islam begitu besar, suatu hari ia berniat untuk mewakafkan tanah Khaybar yang dibagikan Rasulullah kepadanya. Peristiwa perwakafan tanah Khaybar milik Umar bin Khattab terjadi persis setelah perang Khaybar, yakni pembebasan tanah Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Sebelum itu, Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan petunjuk terkait tanah miliknya tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar mendapat bagian sebidang tanah di daerah Khaybar. Ia menghadap kepada Nabi dan berkata, "Saya mendapat bagian sebidang tanah yang aku belum pernah mendapat bagian harta sebaik ini. Apa petunjuk Anda kepada saya tentang sebidang tanah itu?" Maka kemudian Nabi menjawab, "Jika Anda menghendaki, tahanlah benda pokoknya dan bersedekahlah dengan hasilnya." Umar lalu menyedekahkan sebidang tanah itu dengan syarat benda pokoknya tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, kaum kerabat, dan untuk memperdekakan budak. Juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah, orang papa, musafir, yang memerlukan pertolongan. Kisah wakaf Umar bin Khattab ini menjadi wakaf pertama yang dilakukan oleh kaum muslim dan menjadi contoh bagi umat Islam lainnya. Sejak Umar bin Khattab mewakafkan harta berupa tanah Khaybar yang sangat subur, banyak sahabat dan keluarga Rasulullah yang ikut mewakafkan harta berupa tanah maupun perkebunannya. Banyak sekali yang mewakafkan sebagian hartanya dan ditunjukkan untuk keluarga maupun kerabat, sehingga akhirnya muncul wakaf keluarga yang disebut sebagai wakaf ahli atau zuri.
Setelah Umar bin Khattab mewakafkan tanah Khaybar miliknya, Abu Talhah yang memiliki kebun kurma Bairuha juga ikut berwakaf. Beliau mewakafkan kebun kurma yang merupakan salah satu harta kesayangannya untuk kepentingan umat Islam. Tidak berhenti pada Umar dan Abu Talha. Selanjutnya wakaf dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah lainnya, mulai dari Abu Bakar yang mewakafkan tanah di Mekah untuk keturunannya. Kemudian Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur dengan sumber air melimpah, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga sahabat Rasulullah lainnya yang mengikhlaskan hartanya untuk diwakafkan, yakni Ali bin Abi Thalib dengan tanah subur miliknya. Kemudian Mu'az bin Jabal yang mewakafkan rumah yang beliau sebut dengan Dar al-Ansar dan diikuti oleh umat Islam yang dermawan lainnya. Masya Allah, semoga rahmat dan barokah selalu tercurah untuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berjuang di jalan Allah dan merelakan bukan hanya tenaga, jiwa, pikiran, namun juga harta mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.